Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura, akan sedikit memberikan presentasi tentang analisis film The Great Debaters. Untuk nama kelompoknya ada Ahmad Fatullah, ada Vivi Indah Lestari, ada saya Agustin Rahmat Wahyu Punati, dan Helena Kamila Jamil. Sebelum masuk ke analisis film The Great Debaters, di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai sinopsis film The Great Debaters ini. Jadi film The Great Debaters ini merupakan film Amerika Serikat yang mengambil latar pada era 1930 di Texas. Film ini menceritakan tentang masih banyaknya rasisme atau diskriminasi antara orang kulit putih dan orang kulit hitam, di mana etnis atau ras kulit putih dianggap lebih pantas menerima pendidikan, kesehatan, dan berbagai macam fasilitas yang lain dibandingkan dengan orang kulit hitam. Di sini ada 4 tokoh utama, yaitu ada Louis, ada Samantha, ada James, dan ada Mr. Towson. Mr. Towson ini merupakan pembimbing di mana mereka akan mengikuti debat di berbagai tempat. Di sini masih kental akan diskriminasi dan komunisme, di mana banyak dari penduduk di Texas itu merupakan buruh dan petani. Bisa dikaitkan dengan komunis yang identik dengan dua pekerjaan itu. Jadi keempat orang ini ingin menunjukkan bahwa orang kulit hitam itu mempunyai hak yang sama dengan orang kulit putih. Mereka berupaya dengan melalui debat, mereka menyuarakan pendapat mereka bahwa orang kulit putih dan orang kulit hitam itu sama-sama pantas atau layak mendapatkan fasilitas baik kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak itu. Seperti itu. Untuk analisisnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Kamila Jamil. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya belajar inklusif atau reflektif. Pada part film ini, ketika Lou, James, dan Harry sampai, terdapat pelayan yang mengantarkan surat dari Harvard. Isi surat tersebut tentang perubahan tema debat dan ketika mahasiswa tersebut harus menulis argumen yang baru. Pada part ini, teori yang cocok adalah gaya belajar impulsif atau reflektif. Karena mereka di sini diminta untuk berpikir dengan cepat, kemudian mengambil tindakan dan mempelajari banyak literatur sehingga mereka dapat menyelesaikan argumen. Di sini mereka harus berpikir dengan cepat dengan waktu yang sangat sedikit. Lalu, pada part lainnya juga ada pada akhir perdebatan ketika tim Harvard menceritakan tentang ayahnya. James kemudian berpikir cepat dan saat mulai berbicara, dia menggunakan berdasarkan fakta yang ada dan mampu melibatkan keadaan. Dua part tersebut merupakan gaya belajar impulsif atau reflektif. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang teori keanekaragaman sosial kultural. Dalam film tersebut dijelaskan bahwa terdapat perbedaan antara ras putih dan ras hitam. Jadi ras hitam itu dianggap rendah oleh ras putih. Nah, contohnya yang ada di film itu ketika Mr. Towson dan ketika muridnya akan pergi
akan pergi ke suatu lomba, mereka berhenti di tengah jalan dan mereka melihat terdapat gerombolan orang yang berkulit putih sedang membakar orang yang berkulit hitam. Dan gerombolan tersebut mengetahui kalau ada Mr. Townsend dan ketiga muridnya itu. Mereka mengetahui kalau Mr. Townsend adalah orang yang berkulit hitam atau negro. Dari situ orang yang berkulit putih pun mengejar mobil yang dikendarai oleh Mr. Townsend. Terus contoh yang kedua yaitu pada saat Mr. Townsend memilih Smith menjadi peserta debat. Jadi Mr. Townsend itu tidak membeda-bedakan gender. Walaupun Smith adalah perempuan, tapi kemampuan Smith lebih dari yang lain, kayak lebih pintar gitu loh, dan lebih cerdas dan lebih percaya diri. Terus dan Smith pun ditanya oleh Mr. Townsend, kenapa dia bisa menjadi yang pertama? Maaf ya, kenapa dia bisa menjadi yang pertama? Jawab Smith, karena perbedaan gender itu tidak ada dan semua itu sama. Baik, sekarang menuju ke slide 3, yakni ada pendekatan kognitif dalam pembelajaran. Nah, sebelum saya menjelaskan PPT, saya akan memberitahukan kepada Anda ada 4 pendekatan yang ada di dalam pendekatan kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, pendekatan kognitif sosial. Yang kedua, pemrosesan informasi. Yang ketiga, konstruktivis kognisi. Yang terakhir adalah konstruktivis sosial. Nah, sebelum saya juga menjelaskan ini, saya akan menjelaskan PPT yang slide ketiga, yakni yang bisa kalian baca sendiri ya. Dari keempat peserta yang mengikuti lomba ini, seperti Henry Lowe, Mr. Burgess, Samantha Book, dan Mr. Farmer Jr., mereka semua dari latar belakang yang berbeda. Cuma yang memiliki kesamaan adalah warna kulitnya atau rasnya. Mereka sama-sama dari orang yang negroid atau orang berkulit hitam. Cuma dari lingkungan mereka berbeda. Seperti Henry Lowe yang hidupnya kurang dalam keadaan finansial, tetapi dia mempunyai pikiran yang kritis, cepat dan tanggap dalam melakukan sebuah perdebatan. Terus ada Mr. Burgess, mempunyai kemampuan finansial yang cukup dan juga tidak kalah jauh dari Henry Lowe yang juga dia bisa berpikir secara kritis dalam melakukan sebuah perdebatan. Terus ada Samantha Book dan Mr. Farmer Jr. Samantha Book adalah seorang wanita yang merantau di Texas atau di Wiley College, kampus Wiley College. Dia seorang mandiri, kuat dan ulet. Dan dia juga mempunyai kemampuan yang cerdas. Dari segi finansial dia cukup. Dan dia mampu dalam melakukan sebuah perdebatan.
Terus ada Mr. Farmer Junior yang sudah saya katakan tadi, memiliki kemampuan final cukup dan keluarganya terkenal agamis, apalagi ayahnya ya bersifat seperti otoriter, ya, sehingga membuat Mr. Farmer Junior ini kekurangan pengalaman dalam melakukan sebuah perdebatan di muka umum. Tetapi semakin akhirnya dia bisa menunjukkan waktu di Harvard, dia dengan kepercayaan dirinya dalam menjelaskan sebuah fenomena yang ada di Texas, sehingga dia bisa mampu mengalahkan peserta dari kampus Harvard, seperti itu. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, ada pendekatan kognitif dalam pembelajaran kan ada 4. Seperti yang pertama aja, pendekatan kognitif sosial. Secara kognitif sosial mereka sudah berbeda. Dari adanya lingkungan yang sudah berbeda, juga interaksi perilaku mereka juga berbeda. Seperti Henry Lowe, dari lingkungan aja dia sudah beda. Dia dari hidup yang lebih banyak ke jalanan, sering malam-malam dia ke tempat bar untuk minum-minum, dan juga kadang-kadang dia selalu bermain perempuan. Tapi di samping itu, saya melakukan perdebatan, dia hebat, dia percaya diri tapi keras. Habis itu Samantha Book, seorang perempuan yang merantau, yang hidup mandiri. Saat dia melakukan perdebatan, hebat. Pertamanya aja dia gugup, tapi seiringnya waktu, dia sudah percaya diri, sudah terbiasa dalam melakukan sebuah perdebatan di muka umum. Apalagi Mr. Farmer Junior, yang dari lingkungan aja dia sudah hebat kaya. Habis itu mempunyai kemampuan yang sangat cukup, tapi sayangnya dia tidak percaya diri. Karena kenapa? Karena di dalam keluarganya dia sering diatur oleh keluarganya untuk menjaga diri dengan baik atau membatasi lingkungan yang aneh-aneh, seperti itu. Dari pemrosesan informasi sudah jelas berbeda dalam menangkap sebuah maksud penyampaian informasi. Habis itu pendekatan konstruktivis kognitif. Pendekatan konstruktivis kognitif ini menekankan konstruksi kognitif dan pemahaman. Ya, jadi membangun sebuah pikiran yang lebih kritis dan dinamis untuk dalam melakukan sebuah perdebatan. Habis itu ada pendekatan kognitif konstruktivis sosial. Nah, di sini mereka bekerja sama untuk sering berdiskusi dari keempat peserta ini, seperti Mr. Burgess, Henry Lowe, Samantha Book, dan Mr. Farmer Junior. Baik, untuk selanjutnya kita bisa lihat selanjutnya ada pendekatan konstruktivis sosial. Pendekatan konstruktivis sosial ini ada menurut Vygotsky dan juga Piaget. Jadi Vygotsky dan Piaget ini sama-sama menyebutkan bahwa guru ataupun dosen dan lain sebagainya itu hanya sebagai fasilitator, dan dimana anak-anak ini harus bisa mengkonstruksi pikiran mereka dalam melakukan sebuah diskusi. Ya, seperti yang bisa dilihat dalam PPT ini juga, pendekatan konstruktivis sosial, di mana yang di poin A, keempat mahasiswa ini mengikuti banyak perlombaan debat di berbagai tempat. Di situ mereka mendapatkan pengetahuan sehingga bisa terus berkembang dan akhirnya mencapai kemenangan berturut-turut sampai bahkan di Harvard. Terus di poin B, memberikan kesempatan kepada Burgess dan Lowe untuk berdebat di berbagai lomba. Terus
dengan keadaannya berjalannya waktu, Mr. Burgess harus undur diri karena si dosennya Mr. Thompson sering diikuti oleh orang ras kulit putih atau sheriff. Nah ya, sheriff itu selalu mengintai di rumahnya Mr. Thompson karena takutnya Mr. Thompson ini akan sebuah propaganda untuk menentang pemerintahan kulit putih. Ya karena memang di Texas kebanyakan dominan adalah kulit putih daripada orang kulit hitam. Terus Mr. Burgess mengundurkan diri, kemudian Samantha Book menggantikan Mr. Burgess. Dan seiringnya waktu sampai di Harvard juga memberikan kesempatan kepada Mr. Farmer Jr. untuk melakukan sebuah perdebatan dengan Samantha Book sehingga memenangkan perlombaan itu. Jadi sudah jelas di konstruktivis sosial ini, di mana teorinya adalah membuat individu harus berkembang ya dengan adanya sebuah diskusi, dengan mengikuti sebuah lomba-lomba, sehingga terjadinya pemahaman kognisi mereka jadi meningkat, dan dosen atau guru hanya sebagai fasilitator atau fasilitas yang entah bisa fasilitas dalam melakukan penjelasan materi atau menyediakan apapun yang dibutuhkan oleh siswa atau mahasiswanya, seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gayuba remix. You know I'm gonna